Shalom teman-teman, hari ini kita mau sekolah minggu. Sebelumnya kita mandi pakai baju yang rapi, sama duduk yang manis dan bawa Alkitab. Bye, happy Sunday. Pagi dulu ah. Aduh, capek banget. Aduh, panas. Aku lupa bawa air lagi. Aduh, aus. Tuhan, aus banget nih, capek. Aduh, guys, istirahat dulu deh, aku aus Tuhan. Hei, kenapa kamu nggak bawa air nih? Ketinggalan ya air kamu nih. Iya, aku lupa. Aduh, terima kasih ya, kamu sudah bayar aku air. Makasih ya. Oke, gue Makasih kebalik ya, dulu. Tuhan. Kau sudah kirimkan aku air. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, nggak usah tanya siapa yang pernah seperti itu. Olahraga, tapi kemudian lupa bawa botol minum. Ya, tapi puji Tuhan ya, Tuhan kirim seseorang untuk memberi Lause minum sehingga Lause nggak kehausan. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang Tuhan menyediakan air. Bahannya diambil dari mana? Diambil dari Alkitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya kita doa dulu ya adik-adik. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Tuhan berikan kami hikmat supaya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah penuh dengan perjuangan, akhirnya Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa akan membawa mereka menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, di mana di tanah itu sangat subur. Susu dan madu tersedia dengan begitu melimpah. Perjalanan ke tanah Kanaan itu tidak mudah loh adik-adik. Mereka harus membawa barang-barang mereka, membawa ternak mereka, kambing, domba, dan segala macam. Mereka berjalan kaki, melewati daratan, sungai, dan juga lautan. Di beberapa tempat, mereka beristirahat adik-adik. Capek jalan terus ya adik-adik ya. Mereka makan, mereka minum, mereka masang tenda, kasih makan ternak, dan mereka tidur karena capek. Setelah berjalan beberapa lama, tibalah mereka di satu tempat yang bernama Rafidim. Adik-adik, ternyata di Rafidim ini tidak ada air. Padahal air itu sangat diperlukan, baik oleh manusia maupun hewan-hewan ternak yang dibawa oleh bangsa Israel. Untuk apa coba adik-adik air itu? Betul, untuk minum, untuk mandi, untuk apa lagi ya? Untuk masak, dan lain sebagainya. Coba adik-adik bayangkan. Adik-adik udah berjalan jauh sekian lama, pasti adik-adik capek ya dan haus, betul nggak? Tapi pada saat mau minum, air yang diminum nggak ada. Pasti gimana adik-adik? Pasti ada kesel ya. Aduh, haus banget. Tapi kok nggak ada air ya? Bagaimana ini? Nah, demikian juga dengan bangsa Israel yang segitu banyak adik-adik.
Pada saat mereka tiba di Rafidim dan menemukan tidak ada air, mereka marah dan bersungut-sungut kepada Musa. Lalu Musa berkata kepada bangsa Israel, "Mengapa kamu marah kepadaku? Mengapa kamu gak percaya sama Tuhan yang selama ini sudah menyertai kalian?" Musa, kami ini kehausan. Ya, kami kehausan, Musa. Anak-anak kami juga kehausan. Karena kami kehausan. Kami butuh air, Musa. Kami butuh Kami air. butuh air. Haus, Musa. Haus. Haus betul. Kamu sengaja yang membawa kita semua keluar dari Mesir. Supaya kita semua mati kehausan. Betul nih, kamu sengaja ya. Wah, adik-adik yang marah-marah nggak cuma satu orang loh. Tapi semua orang Israel marah-marah kepada Musa. Bagaimana ini? Musa berdoa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Orang-orang begini banyak. Mereka kehausan dan tidak ada air di sini. Sebentar lagi pasti mereka akan melempari aku dengan batu. Bagaimana ini, Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beberapa orang tua-tua dari bangsa Israel. Dan jangan lupa, bawalah tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Adik-adik, apakah Musa mentaati apa yang difirmankan Tuhan? Ya, betul. Musa mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Musa mengajak orang-orang tua bangsa Israel dan tak lupa juga ia membawa tongkatnya. Musa berjalan menuju ke depan gunung batu. Lalu Musa memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Tak! Tiba-tiba dari gunung batu itu keluar air. Wah, luar biasa. Dari gunung batu bisa keluar air adik-adik. Dan air yang keluar gak sedikit loh, tapi banyak sekali. Sehingga semua bangsa Israel dan ternak mereka bisa minum dengan puas. Yeay, akhirnya bisa minum lagi. Yeay. Hore! Minum, Bisa ayo kita minum. minum. Cepat kita minum. Yeay! Sekali lagi, Tuhan menyatakan kuasa dan penyertaannya kepada bangsa Israel. Tuhan sanggup melakukan segala hal. Saat ini mungkin adik-adik bosan di rumah ya, pengen keluar rumah, pengen bisa jalan-jalan ke mall. Tapi kan kita tahu ya bahwa kondisi saat ini belum memungkinkan untuk adik-adik bisa pergi-pergi keluar jalan-jalan. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik harus berdoa sama Tuhan. Percaya bahwa satu hari nanti Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Adik-adik bisa jalan-jalan, adik-adik bisa pergi ke mall. Ya, nih coba. Siapa di sini yang suka minum susu atau mungkin makannya gak dihabiskan? Ada nggak? Wah, pinter-pinter ya. Semuanya pinter. Makan, minum harus selalu dihabiskan. Jangan dibuang-buang, jangan disisakan ya adik-adik ya. Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita. Kita mesti bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Dengan cara apa? Jangan menyia-nyiakan berkat makanan atau minuman yang sudah Tuhan berikan buat kita adik-adik ya. Ingat ya. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan, kami mau bersyukur selalu Tuhan, dengan cara selalu menghabiskan makanan maupun minuman yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah hidup kami, jadikanlah kami anak yang baik, anak yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Matius 6 ayat
32b. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Sekali lagi ya teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Matius 6 ayat 32b. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Dihafalkan ya teman-teman. Bye. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat graf cerita tentang Musa memukul gunung batu di Horeb. Tuhan berkata kepada Musa, "Pukullah gunung batu di Horeb dengan tongkatmu, dan di dalamnya akan keluar air." Demikianlah Tuhan menyediakan air bagi bangsa Israel ketika di padang gurun. Ayo adik-adik, kita siapkan bahannya, mari kita mulai. Adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Walaupun adik-adik bersekolah ataupun bersekolah minggunya via YouTube, Zoom atau Google Meet, adik-adik tetap harus semangat ya adik-adik ya, penuh sukacita karena bisa beribadah kepada Tuhan. Oke, Tuhan berkati ya. Bye-bye.